suasana alas ketonggo Umbul Jambe. Nah, ini kita di hutan. Kita sedang di hutan alas ketonggo Umbul Jambe. Nah, ini seperti ini suasananya. Masih hutan lebat ya. Yang masih sepi jika malam hari, tapi ini ada warung. Nah, ini ada warung. Ini pintu masuk. Nah, itu kita masuk disambut naga ya, teman-teman. Sambut naga. Nah, itu yang sana itu sumber yang disebut sumber Umbul Jambe. Nah, ini gapura pintu masuknya. Nah, kita jalan-jalan melihat ada apa di Umbul Jambe ini, sejarahnya bagaimana. Mari kita jalan-jalan dulu. Ini sungai Umbul Jambe, dan sumber itu dulu menurut cerita warga ya, ada di tengah sungai, dan akhirnya sumber ini Umbul Jambe ini ada di tengah sungai, dan jika orang mau mengambil air dari sumber ini harus masuk ke dalam sungai dan harus selulup, orang Jawa bilang. Nah, ini dinamakan Jamur Dipa. Nah, ini mensejarahkan, menurut cerita dulu Pangeran Diponegoro juga pernah melewat sini, jadi makanya dibuatlah patung ini ya. Ini yang ini Jamur Dipa. Ini menurut cerita dulu yang Prabu Brawijaya setelah dari Serigati terus sampai di sini sama Sabdo Palon. Nah, di sini hujan, dan beliau di sini akhirnya bahasa orang Jawa ngiyup. Makanya ini dibuat seperti ini. Jadi dia ngiyup di sini berdua, terus nah, setelah itu berpisah melanjutkan perjalanan masing-masing. Prabu Brawijaya menuju Puncak Lawu, sedangkan yang Sabdo Palon menuju Puncak Lawu sebelah barat. Nah, ini cerita dari orang-orang kuno dulu. Nah, ini yang namanya Umbul Jambe. Nah, ini sumbernya Mbah Suku Kunci ya, bersih-bersih. Nah, ini sungai, jembatan. Sumber Umbul Jambe ini konon ceritanya dulu berada di tengah sungai. Akan tapi oleh warga akhirnya, karena banyak yang suka mengambil air di sini, oleh warga atau mungkin pihak dari pelestari budaya, dibuatlah seperti ini tempat ini. Jadi sungainya yang dulunya sampai pada sekitar pohon ini. Nah, jadi akhirnya sungai itu diakali agar dibuat agar airnya tidak masuk ke sumber, dan jadi sungainya digeser. Makanya sekarang dia sumber Umbul Jambe ini berada di pinggir. Nah, ini kebetulan airnya keruh ya, air sungainya keruh. Nah, kita lihat nanti apakah air sumber Umbul Jambe ini terkontaminasi dengan air sungai apa tidak. Air sumber Umbul Jambe ini air yang sangat sehat, yang bagus, oksigennya tinggi, dan bahkan bisa diminum tanpa harus dimasak, yang sangat sehat. Jadi kita bisa meminumnya tanpa harus dimasak.
bisa diminum langsung dan bisa menyembuhkan banyak berbagai macam penyakit. Salah satu teman yang dulu sering pusing, saya suruh minum air ini, alhamdulillah sembuh. Kita lihat airnya. Kita masuk. Karena air sumber Jambe ini tidak terkontaminasi dengan air sungai sama sekali. Airnya sangat bersih. Ini bisa diminum langsung tanpa harus kita masak. Segar. Saya sering minum langsung. Jadi kita lihat sumbernya. Ini sumber seperti inilah yang harus kita jaga, kita lestarikan. Nah, sumber-sumber seperti ini harus kita jaga, kita lestarikan alam dan memperbanyak pohon-pohon besar. Nah, di sini memang banyak hutan pohon jatinya, tapi sumbernya masih bagus. Karena apa? Karena banyak sekali tanaman pohon-pohon besar di sekitar ini. Contohnya ini. Nah, dulu ini pohon ini sudah tumbang, lalu setelah tumbang pohon ini sekarang sudah mati. Nah, tapi selain pohon ini masih banyak pohon-pohon yang lain yang buat sumber di sini tetap hidup. Contohnya itu. Nah, itu banyak di situ pohon-pohon yang lain. Jadi di sini kita pentingnya melestarikan alam ya. Melestarikan alam, menjaga alam sekitar kita, dan kita memperkuat kehidupan di alam sekitar kita agar hidup kita terus terjaga, hidup kita terus lestari. Pohon-pohon besar sangatlah menyumbang untuk kelestarian sumber dan juga untuk oksigen untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini kita lihat, ini namanya Tugu Perdamaian Nusantara, Tugu Persatuan. Jadi Tugu Persatuan Umat. Di sini dibuat Tugu Persatuan Umat Putra Bangsa. Nah, ini adalah simbol persatuan umat antar beragama, antar golongan, bahwa sebenarnya kita itu satu. Nah, ini kita itu satu, kita tidak boleh terpecah belah karena kita hakikatnya adalah saudara, harus bisa menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kita menuju ke Punden Heru Cokro. Nah, itu tempatnya di sana itu. Nah, ini musola ya, sini ada musola yang katanya tempat Kiai Jogorogo ya bermunajat di sini, dan ini adalah ke tempat Punden Heru Cokro. Nah, ini musola agung yang dulu tempat kiai dari Jogorogo ya melakukan ritual mungkin semedi atau uzlah. Nah, akhirnya tempatnya dibuat musola sekarang saat ini. Nah, ini adalah Gunung Jambe dan ini Palerman, di mana kita bisa istirahat di sini. Nah, di sana ada wihara, ada juga pura. Nah, dan ini kita mau lihat ke atas. Nah, ini batu pintu masuk ya, Punden Heru Cokro. Kita akan ke atas. Lihat Punden Heru Cokro. Nah, bagaimana Punden Heru Cokro? Punden Heru Cokro ini tempat di mana Wahyu Ratu turun, dan Wahyu Ratu dari Prabu Brawijaya diangkat sebelum berpisahnya antara Prabu Brawijaya dengan yang Sabdo Palon. Nah, ini
tempatnya ini sini. Di sana ada tempatnya digunakan untuk berdoa. Kenapa? Ya, harus kita sakralkan, kita gunakan untuk berdoa agar tempat ini terus dijaga kesakralannya, dijaga oleh Allah. Dengan kita menggunakan tempat-tempat seperti ini untuk berdoa, maka kemuliaan dari doa yang kita panjatkan, kemuliaan ibadah kita akan ikut menjaga tempat ini, ikut menjaga sumber-sumber, menjadikan sumber-sumber menjadi tempat yang keramat, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi maka dinamakan keramat itu artinya mulia ya. Karomah berasal dari kata karomah atau mulia. Makanya tempat-tempat yang digunakan untuk berdoa maka akan dimuliakan oleh Allah dan dijadikan tempat itu membawa keberkahan untuk siapapun yang berdoa di sana. Contohnya ya Umbul Jambe ini. Sumber Umbul Jambe seringkali digunakan untuk berdoa, memohon pada Allah. Juga ini Unden Heru Cokro ini juga seringkali digunakan untuk berdoa dan memohon pada Allah. Makanya tempat ini menjadi tempat yang dikeramatkan, tempat yang dimuliakan, dan tempat yang memang terjaga kemuliaannya. Nah, tempat yang bisa membawa berkah untuk siapapun yang memohon pada Allah atau mungkin sedang beribadah pada Allah. Makanya tempat-tempat seperti ini seringkali digunakan untuk mohon, dan doa-doa yang dipanjatkan di tempat seperti ini, tempat-tempat yang keramat ini akan segera lebih mudah terkabul. Kenapa lebih mudah terkabul? Karena memang tempat yang sering digunakan istiqomah untuk berdoa akan membawa energi, memancarkan energi doa, di mana energi doa yang turun dari Allah atau energi doa yang naik kepada Allah akan melindungi, memperkuat dan memuliakan tempat seperti ini. Dan jika orang berdoa maka energi itu akan juga mendukung doa siapapun yang berdoa di sana. Nah, ini ada sumber lagi itu teman-teman, itu hutan sini masih sangat terjaga. Nah, ya ini jaluk duit pisan. Nah, itu danyangane Umbul Jambe, Pak. Nah, itu tempat di mana masih banyak pohon dan masih banyak sumber-sumber bersih. Kita harus banyak bersyukur ya atas sumber-sumber yang diberikan, dialirkan oleh Allah lantaran pepohonan ini. Ini mungkin cukup sekian dari saya. Mari kita kenali alam sekitar kita jaga alam sekitar kita jaga alam sekitar kita pahami alam sekitar kita, dan kita kenali alam sekitar kita agar kita mampu menjaga alam sekitar kita. Salam rahayu, salam kebajikan. Bangkitlah jiwa-jiwa Nusantara, mari kita jaga bumi Nusantara ini agar terus hidup dan lestari. Bangkitlah jiwa-jiwa Nusantara, bangkitlah. Salam rahayu, salam kebajikan.
kita berdoa dulu agar hidup kita diberi keberkahan dan lewat ini juga diberi keberkahan oleh Allah.